Di sini untuk episode pertama kali ini bersama saya Fadila Briana akan membahas suatu isu yang baru-baru hangat banget di media sosial. Nah, kira-kira apa ya? Langsung aja yuk. Nah, betul banget, kita akan membahas video Syur, artis cantik ibu kota kita. Tapi di sini nanti kita akan membahas lebih spesifik tentang dampak negatifnya dari tersebarnya video tersebut ke media sosial terhadap pembentukan karakter generasi milenial sekarang. Di sini saya tidak sendirian, ada Kak Zahro selaku pengamat sosial yang pastinya lebih mengerti tentang dampak-dampak dari tersebarnya video tersebut. Oke, langsung aja ya. Halo Kak Zahro. Halo Kak Dila. Gimana kabarnya kali ini? Baik banget nih, Kak Dila gimana? Alhamdulillah baik. Nah, di sini tanggapan kakak tentang video Syur yang udah tersebar di media sosial itu gimana? Menurut saya, kasus video Syur yang beredar luas di media sosial ini sangat memberikan pengaruh kepada netizen-netizen Indonesia. Apalagi di zaman sekarang, video yang kurang baik lebih sering ditonton daripada video yang baik. Apalagi di era globalisasi ini, mudahnya akses sosial media baik dari dalam maupun luar negeri mengakibatkan masuknya budaya luar masuk ke dalam negeri. Betul juga ya. Sekarang video-video yang tersebar luas itu lebih tidak mengedukasi kita, dan yang video edukasinya itu lebih sedikit penontonnya. Lalu mengenai masuknya budaya luar itu berdampak juga nggak sih Kak untuk kita? Nah, betul sekali Kak, di luar negeri sana kan bebas ya, banyak yang FWB kayak gitu. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan anak-anak zaman sekarang mengikuti gaya pacarannya. Gaya pacaran mereka itu mengikuti tren yang ada. Rasa penasaran dari anak-anak itu berbahaya tentunya, apalagi mereka sampai melakukan, karena nanti dapat mengakibatkan dengan hal-hal seperti yang hamil di luar nikah kayak gitu. Oh iya Kak, sekarang banyak juga berita yang informasinya itu mengenai anak-anak SMP, SMA, bahkan hingga SD pun meminta pengajuan ke KUA. Ternyata dampak negatif dari globalisasi, dampak dari teknologi ini tuh buruk juga ya. Nah, betul sekali Kak, apalagi artis yang dibahas tadi yang berinisial RK adalah selebritis Indonesia, di mana dirinya itu menjadi contoh atau role model bagi masyarakat, apalagi anak muda, mulai dari bergaya berpakaian sampai masalah percintaan selalu diikuti oleh anak-anak remaja. Apalagi video yang tersebar mengenai hal-hal yang dikatakan kurang enak ya, kurang baik. Ya pastinya banyak anak muda yang istilahnya kepo tentang video yang beredar. Isinya apa sih, kayak gimana sih, pastinya mereka bakal ikut-ikutan juga. Seperti yang saya singgung di awal tentang kemudahan akses media sosial, di mana video Syur tersebar di platform yang kita mengaksesnya itu secara gratis. Dia bisa diakses kapan saja dan di mana saja, bahkan untuk umurnya tidak ada batasannya. Yang sudah memiliki handphone, pasti mereka akan berdampak pada perilaku dan kesehatan mental pada anak-anak yang mengakses video-video yang kurang enak tersebut. Ya Kak, sekarang ini juga banyak aplikasi yang gratis yang memudahkan akses untuk anak muda itu melihat video yang tidak baik. Nah, tadi kan kakak juga bilang nih tentang mental. Ngomong-ngomong tentang mental, saya juga mendatangkan narasumber selaku psikolog anak yang tentunya lebih paham akan kesehatan mental. Langsung aja kita panggil Kak Laila. Halo Kak Laila, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Dila? Baik juga, alhamdulillah. Tadi kita udah berbincang tentang video Syur sama Kak Zahro. Video 47 detik ya, lebih tepatnya yang baru viral ini di media sosial. Kita tadi udah berbincang tentang
video 47 detik yang sudah viral di media sosial sama Kak Zahra. Nah, Kak Zahra tadi juga bilang menjelaskan mengenai dampak negatif dari tersebarnya video tersebut terhadap gaya hidup anak muda dan masyarakat Indonesia. Nah, menurut Kak Laila sendiri itu gimana dampak tersebarnya video tersebut terhadap kesehatan mental dari anak muda di Indonesia? Ngomong-ngomong tentang remaja ya, remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia 12 sampai 22 tahun, di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik dari pematangan fisik maupun psikologi. Dalam perkembangannya, remaja mengalami perubahan emosional, kognitif, dan psikis. Salah satu perubahan yang tidak bisa dihindari adalah motivasi dan rasa keinginan tahuan yang tinggi atau yang disebut juga dengan kepo terhadap berbagai hal-hal yang menimpa dirinya, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas. Canggihan teknologi membuat mudahnya mengakses konten-konten bermuatan seks, yaitu pornografi, sehingga banyak remaja yang menikmati hal tersebut dan berakhir menjadi candu ya. Nah, paparan pornografi pada anak-anak ini terutama dapat diakses melalui internet yang diperburuk dengan lifestyle-nya. Jadi gaya hidup dari anak-anak zaman sekarang itu memperburuk kehidupannya tadi, dan kurangnya pengawasan, tidak ada komunikasi, tuntutan terlalu tinggi, kekerasan pada anak, tidak tahu potensi anak, serta diskriminasi dari orang tua dan lingkungan dapat memicu remaja untuk terpapar pornografi. Nah, kan tadi Kak Laila bilang pornografi. Kalau pornografi itu sendiri, itu tuh apakah berbentuk video saja atau bagaimana Kak? Karena kita banyak orang awam tuh belum banyak tahu nih tentang pornografi. Selama ini banyak yang bilang ya pornografi itu hanya tentang video. Sebenarnya tidak. Yang melanggar norma kesusilaan sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, sudah menjadi rahasia umum ya bila pornografi dapat menimbulkan kecanduan. Nah, candu dari pornografi ini menjadi salah satu isu serius dari seluruh Indonesia, termasuk juga seluruh dunia. Nah, kan sudah ada UU-nya sendiri ya kan tentang hal tersebut. Lalu bagaimana nih ciri-ciri remaja yang sudah terlanjur kecanduan terhadap pornografi? Oh ya, ciri-ciri seorang anak atau seorang remaja yang telah kecanduan ya dari pornografinya itu seperti sering tampak gugup apabila ada yang mengajak komunikasi. Jadi kalau kita nih komunikasi ini, kalau kita kayak gugup, gemetaran, nah gitu kayak itu bisa jadi salah satu ciri-ciri dari dia sering nonton. Nah, ada juga yang menghindari kontak mata. Jadi apabila kita diajak berbicara dengan lawan bicara, itu kan pasti kita kontak mata sama yang kita ajak bicara. Nah, itu pasti menghindar, entah lihat ke bawah atau lihat ke atas, ke samping, ke kanan. Jadi bola matanya itu terus bergerak. Terus ada juga tidak punya gairah aktivitas. Jadi mageran lah istilahnya. Mager, pengen rebahan terus, kayak males-malesan, kayak nggak ada gairah buat apa-ngapain gitu. Nah, ada juga prestasi menurun. Kan karena dia tidak punya gairah aktivitas, jadi dia kayak nggak mau belajar gitu kan, otomatis prestasinya menurun ya. Terus kayak malas, seperti yang tadi, enggan belajar dan enggan bergaul. Jadi kayak biasanya orang yang kecanduan pornografi itu lebih menutup diri, lebih introvert ya, betul sekali. Juga sulit untuk konsentrasi, dia senang menyendiri, terutama di kamarnya. Jadi dia kalau udah masuk ke kamar, udah tutup semua akses. Ya paling keluar cuma buat minum atau buat ke kamar mandi gitu toh. Nah, seringkali juga menutup diri, melupakan kebiasaan baiknya. Jadi kalau udah kecanduan itu kita pengennya lihat terus, lihat. Tadi udah ciri-cirinya ya Kak. Sekarang gimana nih dampak negatif dari pornografi itu sendiri? Dan dampak negatifnya itu sih banyak banget ya. Tapi yang paling serius itu kerusakan otak. Nah,
Kerusakan otak yang paling sering diserang oleh si pornografi ini adalah prefrontal cortex atau PVC, di mana bagian ini berfungsi untuk menata emosi, memutuskan konsentrasi, memahami, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mengendalikan diri, berpikir kritis, berpikir dan berencana terhadap masa depan, membentuk kepribadian dan berperilaku sosial. Kan ini berbanding terbalik ya sama ciri-cirinya tadi. Nah, kan kalau udah kerusakan otak otomatis dia berbalik sama yang ciri-cirinya. Dia sesuai banget nih sama ciri-cirinya yang tadi. Nah, hal tersebut mengakibatkan mengubah sikap atau persepsi tentang seksualitas, bahwa wanita dan anak-anak hanya merupakan objek seks saja. Jadi maaf nih, sebagai misal saya laki-laki ya laki-laki, kalau saya lihat perempuan yang agak gini gitu lah ya, itu kayak kita bergairah ya bergairah gitu loh. Apalagi anak-anak kayak misalkan pedofil gitu lah istilahnya ya, itu lihat anak-anak itu kayak wow, objek yang menarik gitu. Terus ada juga meningkatkan eksplorasi seks remaja terhadap sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas dan perilaku seks berisiko. Kan sekarang banyak sekali ada di bawah umur yang memegang gadget itu, kan akses medianya luas, kita lebih tahu kayak gituan, apalagi anak zaman sekarang ya. Nah itu banyak sekali yang berita-berita masa kini yang anak seperti anak SD, anak SMP, bahkan anak SMA pun mengajukan kompensasi nikah karena hamil di luar nikah. Nah itu salah satu dampak negatifnya. Yang terakhir ada juga menurunkan harga diri. Nah, kalau misalkan kita hamil di luar nikah nih, mohon maaf ya, kalau dibalik hamil di luar nikah, otomatis kan satu yang malu diri kita sendiri, orang tua, masyarakat, bahkan kita pun akan terkucilkan gitu, kayak dicemooh gitu. Jadi harus menjaga diri sendiri. Ada juga yang depresi atau dia sering panik karena nonton pornografi itu. Apalagi kalau udah ngelakuin, kan bisa jadi ibu yang hamil anak di luar nikah itu dampak dari depresinya itu banyak sekali, dia tinggi sekali gitu loh. Kemungkinan dia depresi itu berat, soalnya kan dia menanggung beban yang benar-benar berat daripada yang pihak cowoknya. Terus ada juga pendidikan terganggu. Kalau kita misal di luar nikah, kan nggak ada yang mau ya menerima kita di pendidikan ya. Terus yang paling ngeri itu ya itu penyimpangan seksual, jadi kayak maaf gay atau cewek sama cewek gitu. Nah hal tersebut itu tentu saja merusak tata norma masyarakat ya, apalagi anak muda itu penerus bangsa. Kalau anak mudanya sudah rusak, bagaimana bangsa ke depannya? Ngeri banget ya dampaknya dari pornografi itu. Lalu bagaimana sih Kak solusi tentang hal ini agar kita dapat menghindarinya? Terlebih lagi untuk orang tua yang anak-anaknya masih remaja atau masih kecil-kecil. Oke, dari kecanggihan teknologi ini sebenarnya kita juga memiliki dampak positif selain dampak negatif. Tapi untuk berjaga-jaga aja, kita harus pintar nih memilah sama memilih informasi yang baik buat diri kita sendiri. Dan kita harus mencari tontonan yang baik untuk kita, yang mengedukasi diri sendiri. Lebih baik tidak mencari hal-hal yang begitu, walaupun baru viral, baru apa, kita kayak yaudahlah dipilah gitu aja. Terus menjaga diri sendiri dari hal tersebut, saling mengingatkan untuk kebaikan diri kita nih. Misal ada temen yang mau kayak gitu, diingatin aja, ini nggak baik, gini. Nah udah nih memberikan, kalau buat orang tua ya itu bisa memberikan handphone atau gadget ke anak yang usianya udah cukup, jadi nggak yang di bawah umur. Terus penggunaan HP juga dibatasi kalau bisa, terus kayak selalu dipantau, diberi pengawasan. Terus juga memberikan pendidikan bahayanya seks di luar nikah, memberikan perhatian banyak kepada anak dan menjaga norma yang ada. Terima kasih ya Kak untuk solusinya. Nah, dari pembicaraan tadi dari Kak Laila maupun Kak Zahro dapat disimpulkan bahwa kecanggihan teknologi itu berdampak negatif bagi pembentukan karakter
karakter generasi milenial. Karena kemudahan akses yang luas, kita harus dapat menjaga diri kita sendiri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif, awali dari kita sendiri dan dampaknya positif bagi orang lain. Cukup sekian episode kali ini dengan saya Fadila Apriliana sebagai pembawa acara. Sampai bertemu kembali.